jangan mudah terpengaruh sama mereka. Karena bagaimanapun tidak ada iman yang lebih kaya dari kekristenan. Kan aku udah dibaptis, tapi kalau seandainya aku contohnya menikah dengan yang beda agama, terus ya contohnya aku ngikutin tata ibadah mereka, apakah apa sih yang sudah Tuhan, kan kalau kita dibaptis itu katanya kita udah dikasih apa namanya ya, dulu ada pelajarannya tuh aku lupa, jadi kita kayak dikasih tanda gitu, tapi kalau itu terjadi apakah kita akan kehilangan keselamatan itu gitu Kak? Iya, kamu meninggalkan keselamatan itu tetap ada, tapi kamu menjauhi keselamatan itu, ya kamu akan binasa. Kamu memang dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda miliknya, tapi kan Roh Kudus itu bukan sekali dimeteraikan lalu selama-lamanya, enggak. Tergantung kamu setia atau enggak. Karena Roh Kudus itu berkarya setiap hari di dalam hidupnya kamu. Itu untuk mengingatkan kamu kepada karyanya Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus, Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Ia tidak akan bersaksi tentang dirinya sendiri, tapi ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke dunia ini sebagai materai, adalah untuk menandai kita sebagai milik Allah dan juga sebagai penolong bagi kita. Dan menjadi saksi tentang siapa Kristus. Jadi kalau kamu Kristen dibaptis, lalu kamu murtad karena kamu menikah dengan orang lain, artinya kamu menjual tiketmu itu. Kamu tidak berhak lagi mengklaim apa yang ditawarkan oleh tiket itu. Jadi kamu tidak akan selamat. Makanya kalau orang Gen Z zaman sekarang ya, orang-orang seusia saya ke atas, itu berpikiran, udahlah nggak apa-apa, yang penting kita saling cinta, kita saling sayang, kita menikah aja walaupun beda agama, yang penting kita cocok, yang penting kita mencintai. Pada saat yang samalah mereka tidak mengerti arti cinta. Mereka hanya mencintai manusia, tetapi mereka tidak mencintai Allah. Karena pernikahan itu adalah ikatan yang kudus di hadapan Allah. Tujuan pernikahan kamu itu apa? Bukan untuk punya anak. Tujuan pernikahan kamu itu untuk memenuhi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28. Penuhilah seluruh bumi dan beranak cuculah. Itu tujuan kita menikah. Itu tujuan kita kawin mengawin. Jadi sejak semula, sebelum ada konsep pacaran lah apa segala macam, memang Tuhan ciptakan kamu untuk menikah. Menikah bagi kemuliaannya Dia. Lalu kenapa kamu mau mempersatukan dirimu dengan Dia yang tidak mengakui Allahmu yang hidup itu? Jangan. Nikah beda agama tuh buat apa? Apa yang kamu dapat dari itu semua? Awalnya gini sih Kak, kayak aku ngerasa bimbang sama Tuhan, karena aku ngerasa Tuhan ngambil semua yang menurut aku tuh, contohnya orang tua aku udah kehilangan, kayak itu aku ngerasa belum siap untuk kehilangan orang tua aku. Terus aku juga ngerasa semua hal tuh kayak ninggalin aku gitu, walaupun aku diingatkan, ya mungkin diingatkan dengan kisahnya si Ayub, tapi aku pikir aku nggak sekuat Ayub yang bisa anaknya meninggal semua terus segalanya hilang, dia bisa itu. Tapi menurut aku ngerasa aku nggak sanggup itu. Makanya saat ada orang yang berbeda agama, sepertinya lebih menguatkan aku, dia ada untuk aku berpikir aku tapi di saat aku berusaha untuk kayak mencoba menerima yang tidak aku imani itu, ternyata itu kayak jadi simpelnya, lalu apakah kamu meninggalkan Allah demi cintamu kepada manusia? Kamu mengorbankan cintamu kepada Allah demi cintamu kepada manusia? Apakah dengan perasaan bahwa sepertinya Tuhan itu tidak adil, sepertinya Tuhan mengambil segala sesuatu dariku, itu cukup menjadi alasanmu untuk meninggalkan Dia? Bukankah seharusnya kamu bersyukur bahwa keselamatan yang diberikan dalam hidupmu agar jiwamu tidak binasa itu lebih dari syukur yang seharusnya kamu sampaikan? Kamu diberi karunia keselamatan aja agar kamu tidak binasa di dalam api kekekalan, kamu sudah bersyukur. Cukup untuk bersyukur. Lalu kenapa kamu memandang Allah seperti lawannya, bukan seperti temannya? Kamu mengatakan saya tidak seperti Ayub, lalu kamu harus seperti apa? Bukankah kisah Ayub itu dicatatkan untuk menjadi penguat dan pedoman bagi kamu untuk dapat kuat di dalam apa yang Allah janjikan bagi kita semua? Justru di dalam kelemahanmu itulah kuasa Tuhan turun menaungi kamu. Sama seperti Rasul Paulus, dia berkata, ketika Rasul Paulus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya penyakit di dalam dagingku, aku punya duri dalam dagingku, bisa nggak kamu sembuhkan aku? Tuhan bilang, tidak, aku tidak mau. Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Artinya memang Tuhan itu berkenan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang tidak berdaya, agar di dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Kamu harus bersyukur. Saya kehilangan orang tua saya kehilangan ini semuanya. Sekarang saya tanya, yang lebih berhak atas mereka kamu atau penciptanya? Penciptanya.
Karena Allah yang berhak atas mereka. Dan kalau kamu tanya pun orang tuamu yang sudah pergi, mereka sekarang sudah ada di Firdaus, kamu tanya kepada mereka, mereka nggak mau kembali lagi ke bumi ini. Karena mereka sudah enak di sana, bersama dengan para kudus, bersatu dalam perjamuan Abraham. Seharusnya kita bersuka cita bagi mereka yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu mencicipi janji Allah di dalam hidup yang baru di Firdaus. Makanya bagi orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti. Dulu saya takut sekali kehilangan seseorang, bla 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 dan lain-lain. Tapi yang saya takut sekarang bukan itu lagi. Yang saya takuti sekarang adalah dia tidak percaya Yesus. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan semuanya itu. Karena hanya Kristus yang berkuasa atas kematian. Dengan mengalahkan kematian itu. Jadi kamu harus bersuka cita. Kamu bersyukur pada Allah. Kenyamanan setan pun bisa kasih kenyamanan loh. Kamu pikir orang-orang penyembah setan itu tidak dikasih kenyamanan? Kasih kekayaan, dikasih ini, bla bla bla, kepuasan, nafsu, segala macam. Disetor biar dia nyaman. Justru mengikuti Allah adalah mengeluarkan kita dari zona nyaman. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan maut. Maka ketika kita mengikut Tuhan, kita akan semakin dianiaya. Karena dunia ini nggak mau kita menjadi milik Allah. Kerajaan kegelapan itu berusaha menarik kita. Makanya nggak heran orang semakin dekat sama Tuhan akan semakin banyak penderitaan yang dia peroleh. Kenapa? Agar di dalam penderitaan itu imannya dimurnikan, diuji menjadi baru. Sama seperti kata Ayub, bahwa jikalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Tuhan itu sedang membuat kamu menjadi seperti emas. Dan semua ada di pilihanmu, di tanganmu. Kamu mau nggak diproses? Kalau nggak mau, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu tetap tekun di dalam Tuhan, di dalam pengharapan itu, kamu mau diproses, kamu akan menemukan kemurnian itu. Kalau emas tidak dibakar, dia tidak akan murni. Semakin dibakar, dia akan semakin murni. Kalau emas itu ingin murni sekali, maka emas itu sendiri harus mau dibakar di dalam api. Kamu pun begitu. Kalau kamu mau punya iman yang begitu murni, maka kamu harus bersiap sedia untuk dibakar di dalam penderitaan. Agar di dalam proses itu kamu dimurnikan. Makanya ucapan Rasul yang berkata bersyukurlah dalam segala sesuatu, itu betul, bukan dongeng. Itu dituliskan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kamu bilang aku tidak seperti Ayub, aku tidak seperti Paulus. Tapi memang itu ditulis untuk kamu agar kamu mengerti kebenaran itu apa. Kamu gak boleh berbicara seperti itu. Justru kamu bersyukur bahwa ternyata apa yang kualami Tuhan sudah menyatakannya terlebih dahulu sebelum aku mengalaminya. Agar apa? Agar ketika aku mengalaminya aku tahu bagaimana cara menghadapinya. Itulah pertolongan Tuhan. Ya, jadi kalau kamu setia, sama seperti Ayub yang setia, dia dipulihkan oleh Allah. Kamu pun kita nggak tahu bagaimana Tuhan memulihkan kamu kalau kamu setia di dalam Dia. Kalau kamu cari-cari yang di luar Tuhan, kamu mungkin mendapatkan itu, tapi untuk sesaat. Tapi kalau kamu mau sedikit lebih sabar lagi, Tuhan bisa memulihkan kamu dalam hal-hal apapun yang lebih daripada yang kamu mau. Dan tentu yang kamu butuhkan. Jadi bersyukurlah. Jangan bersungguh-sungguh. Nggak boleh. Ya. Oke, makasih Kak. Satu lagi ya Kak. Kak, Ya. Di banyak maksudnya di IG di mana-mana tuh sekarang lagi ada kayak pemikiran dibilang bahwa kalau kita berpikir positif akan menarik hal-hal baik kayak gitu. Menurut Kakak itu sebenarnya sesuai dengan Alkitab apa enggak sih Kak? Betul. Ada sekarang. Betul. Berpikirlah positif setiap saat. Kamu harus berpikir positif, bahkan di dalam kesukaran kamu, bahkan di dalam mungkin situasi kamu, aduh kenapa ya aku kehilangan semuanya. Kamu harus tetap berpikir positif sama Tuhan. Dan bersyukur dalam apapun ini. Dan bersyukur. Syukurmu itu menimbulkan kerendahan hati loh. Dan kekayaan itu diberikan bagi mereka yang rendah hati. Kekayaan yang dari Tuhan ya, bukan dari iblis ya. Karena iblis pun bisa kasih kekayaan. Ya Kak, aku sempat mikir kenapa mau menerima orang yang berbeda dengan aku itu. Ya karena aku pikir tuh aku nggak punya kemampuan Kak. Aku ngerasa aku udah nggak sanggup ngelewatin semuanya gitu loh Kak. Aku ngerasa aku udah nggak punya kekuatan untuk melewati itu gitu Kak. Iya. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Allah, dan celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Pilihan di tangan kamu. Kamu mengandalkan Allah atau mengandalkan manusia yang kamu anggap memberikan kamu kenyamanan itu. Tapi Ya, Kak, jangan salahkan Tuhan kalau jiwamu binasa karena kesalahanmu sendiri. Lebih baik kamu menderita di bumi ini daripada kamu menderita di alam berikutnya. Baik, Daripada kamu menikmati semua yang baik, sama seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu menikmati semuanya di dunia ini.
tapi dia menderita untuk selama-lamanya di Tartarus. Sedangkan Lazarus itu dia hanya makan sisa-sisa piring dari orang kaya itu. Dan sedangkan hewan-hewan menjilati boroknya Lazarus. Dia menderita sepanjang hidupnya di bumi ini. Tapi ketika dia mati, dia berkumpul bersama dengan Bapak Abraham. Sementara waktu versus kekekalan. Pilihan di tangan kamu. Makasih Kak Elia. Ya. Semangat ya. Ya,